Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviananda Putri Nabila, jurusan manajemen, matkul hukum bisnis. Saya ingin mempresentasikan tentang bab 6, yaitu 6.2 tentang kasus kolusi di balik kasus pilot Manulife. Yaitu yang pertama, adanya pertimbangan hukum. Kurator DSS mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, tetapi Stefanus Haryanto, kuasa hukum Ajmi, menyangkal legal standing kurator karena saham Ajmi yang dimiliki DSS telah diambil alih oleh manufaktur life insurance. Ini menunjukkan adanya pertentangan hukum dalam pilot Ajmi. Yang kedua, adanya sejarah perkara. Ajmi telah menghadapi serangkaian permohonan pilot di Pengadilan Niaga antara tahun 2001 sampai dengan 2002. Kasus ini membawa Ajmi ke pengadilan negeri, menunjukkan bahwa kasus ini tidak pernah selesai sepenuhnya. Selanjutnya ada potensi ekuitas Ajmi dan cara pembiayaannya. Yang pertama ada potensi ekuitas, yaitu yang pertama ada utang yang jatuh tempo. Ajmi terbukti memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dari dividen tahun 1999 yang belum dibayar ke PT Dharmala Sakti Sejahtera. Ini merupakan salah satu alasan utama pilot Ajmi. Dan yang kedua, adanya pembagian dividen. Keputusan untuk tidak membagikan dividen Ajmi tahun 1999 ke pemegang saham termasuk ke DSS adalah keputusan RUPS. Menurut Stefanus, keputusan RUPS untuk menunda pembagian dividen lantaran Ajmi harus memenuhi ketentuan RBC yang berlaku untuk perusahaan asuransi. Adanya cara pembiayaan dari kreditor. Pilot Ajmi melibatkan pembiayaan dari kreditor yang telah menagih hutang yang jatuh tempo. Kreditor seperti DSS telah mengajukan gugatan untuk mendapatkan pembayaran utang yang belum dibayar. Dan yang terakhir, adanya pembiayaan dari nasabah. Studi kasus yang menyoroti perlindungan hukum terhadap nasabah dalam saham pilot merupakan asuransi. Nasabah yang telah menabung di Ajmi mungkin akan terkena dampak dari pilot ini, baik dalam bentuk kehilangan investasi maupun perlindungan hukum yang lebih baik. Dan yang ketiga, adanya manfaat pembentukan Ajmi. Pembentukan kerjasama perdagangan ASEAN Eurasian Union bagi Indonesia memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi dan diversifikasi pasar. Dengan kerjasama perdagangan Indonesia dapat meningkatkan volume perdagangan dan ekspor di produk-produk industri, sehingga meningkatkan daya saing dan keberagaman produk di Indonesia. Selain itu, kerjasama perdagangan dapat membantu pengembangan industri dan teknologi di Indonesia melalui transfer teknologi dan investasi asing. Peningkatan ekonomi dan pengembangan industri ini dapat mengajukan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui peningkatan pendapatan dan akses ke produk-produk yang lebih baik. Oleh karena itu, pembentukan kerjasama perdagangan ASEAN EAU dapat membantu manfaat yang signifikan bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Adapun perkembangan Ajmi, yaitu perkembangan asuransi jiwa. Manulife Indonesia Ajmi mengalami berbagai dinamika sepanjang sejarahnya. Awalnya didirikan untuk menyediakan layanan asuransi jiwa. Ajmi telah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Namun, perjalanan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk kasus-kasus hukum yang menonjol, seperti kasus kolusi di balik kebangkrutan perusahaan. Kasus ini menjadi sorotan publik dan berdampak signifikan pada reputasi Ajmi. Meski demikian, perusahaan ini berhasil bangkit kembali dengan mengimplementasikan berbagai reformasi dan peningkatan dalam tata kelola perusahaan. Melalui upaya tersebut, Ajmi terus berupaya mempertahankan kepercayaan nasabah dan memperkuat posisinya di industri asuransi nasional. Selanjutnya ada pertanyaan kasus,
yaitu di satu, dalam kasus PT Ajmi tersebut yang telah dinyatakan pilot oleh hakim, apakah sudah sesuai dengan UU kepailitan yang berlaku? Atas dasar apa PT Ajmi dapat dinyatakan pilot? Jawabannya, dalam kasus PT Ajmi yang dinyatakan pilot oleh hakim, perlu ditinjau oleh proses tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku. PT Ajmi dapat dinyatakan pilot atas dasar ketidakmampuan membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan keputusan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kasus kepailitan ini juga harus memenuhi persyaratan formal yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, termasuk adanya lebih dari satu kreditur dan bukti ketidakmampuan PT Ajmi untuk memenuhi kewajibannya. Keputusan pilot oleh hakim harus didasarkan oleh bukti-bukti dan prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan soal yang kedua, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh PT Ajmi atas putusan pengadilan tersebut? Jawabannya, yang pertama ada mengajukan banding, yaitu PT Ajmi dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi untuk meninjau kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan pilot, dan yang kedua ada kasasi. Jika hasil banding tidak memuaskan, PT Ajmi dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan peninjauan ulang dari putusan banding. Dan yang ketiga ada peninjauan kembali, yaitu sebagai upaya terakhir PT Ajmi dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung jika ditemukan bukti baru atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Dan yang soal terakhir itu ada, dalam hal PT Ajmi diputus pilot oleh pengadilan, siapakah yang berwenang untuk melakukan pengurusan atas harta pilot tersebut? Jawabannya, yang berwenang untuk melakukan pengurusan atas harta pilot tersebut adalah kurator. Kurator ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola dan membereskan harta pilot, termasuk menginvestasikan aset, menyelesaikan utang-utang, dan melakukan distribusi aset kepada kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.